Dan wanita ini sangat beda dengan wanita lainnya karena wanita ini memiliki hobi mendaki gunung. Selain itu, dia juga memiliki prestasi se-Asia. Mau tahu cerita menarik tentang dia? Ini dia Nur Fitri Aprilia. Fitri ini kan seorang wanita ya. Kenapa sih suka banget dengan mendaki gunung? Suka banget sih, kenapa ya? Soalnya mendaki gunung tuh menurut saya termasuk salah satu cara buat saya melarikan diri aja dari kegiatan hari-hari yang cukup membosankan, karena kan lakunya ya kayak gitu aja terus standar gitu. Nah, jadi di saat ada jeda waktu buat istirahat tuh saya lebih milih buat mendaki gunung gitu sih paling. Sejak kapan Fitri tuh mulai suka dan cinta dengan dunia mendaki gunung ini? Kalau mulai mendaki itu sih mulai dari SMA ya. Dari SMA itu udah mulai ikut organisasi kepecinta alam. Nah, mulai dari situ tuh mulai rutin nyoba-nyoba naik gunung kemana-kemana buat cari pengalaman gitu aja sih. Gunung pertama yang Fitri berhasil nih ditaklukin itu apa? Pertama kali kalau boleh tahu. Sebenarnya sih kalau buat taklukin gunung tuh bukan gunung ditaklukin sih sebenarnya. Jadi kita tuh mendaki gunung itu sebenarnya naklukin diri kita sendiri, karena ya banyak hal yang tentang mulai dari fisik yang capek segala macam. Jadi mungkin kalau buat gunung pertama yang berhasil didaki itu Gunung Salak di Jawa Barat. Salak di Jawa Barat. Gunung mana aja nih yang udah pernah didaki? Kalau gunung mana aja yang udah pernah didaki sih, untuk kawasan Jawa Barat belum semua, tapi kurang lebih udah lumayan banyak yang didaki. Kalau untuk kawasan Jawa Tengah, yang saya ingat sih paling baru Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Lawu. Untuk di Jawa Timur itu saya baru Gunung Semeru. Sisanya kayaknya belum berhasil didaki. Kalau misalnya Jawa Barat itu apa ya? Untuk kawasan Jawa Barat itu yang udah saya daki itu ada gunung di daerah Bogor, yaitu ada Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Pangrango. Untuk di daerah Garut sendiri itu ada Gunung Papandayan, Gunung Guntur. Katanya Fitri ini pernah menjadi salah satu wakil dari Indonesia. Nah, itu dalam lomba apa ya kalau misalnya boleh tahu? Kalau lombanya sendiri itu sih namanya Malaysia Orienteering Circuit Cup. Itu dilaksanain itu tanggal 5 sampai tanggal 7 Mei 2014. Tapi untuk stay di sananya itu dari tanggal 3 sebelum sampai beberapa hari sesudah. Terus kalau buat lombanya itu sih bentukannya tuh kayak olahraga lari, cuma ada poin-poin yang dicapai dan itu diperlukan basic navigasi darat. Oh, jadi itu tuh kayak membaca peta gitu? Ya, kegiatan membaca peta. Itu di hutan atau di mana? Kalau lomba yang kemarin di Malaysia itu dia bentukannya itu cross country, jadi bukan full hutan, dia tuh lebih ke perumahan warga, tapi jalanannya tuh makadam dan aspal gitu. Jadi kemarin itu bukan orientering hutan. Oh, nah itu kan jalan. Kira-kira nih dari pos pertama sampai akhir itu garis finishnya berapa? Jaraknya berapa jauh? Kalau lomba yang kemarin itu kan dia punya beda kategori, ada men dan woman kan. Untuk woman itu kemarin itu cross country-nya itu yang jarak dekat itu kalau nggak salah kurang lebih 15 km. 15 Itu untuk woman. Kalau yang mennya itu berapa? Kalau yang mennya kalau nggak salah saya juga lupa sih, tapi kalau nggak salah dia di atas 20. Nah, itu sudah bertim sendiri atau gimana? Itu individu. Individu. Nah, perwakilan dari Indonesia yang berangkat ke Malaysia itu berapa? Perwakilan dari Indonesia yang dibiayai full oleh Indonesia itu ada 10 orang. Tapi kebetulan ada beberapa organisasi yang mengirim anggotanya juga dengan biaya sendiri. Jadi kurang lebih orang Indonesia yang ada di sana itu ada 15 orang. Nah, perwakilan dari Indonesia itu
dari Jakarta itu kan ada mungkin 5 orang, terus selebihnya tuh ada yang dari provinsi Banten, terus ada juga yang dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ada juga, kayaknya masih sekitar Pulau Jawa. Oke. Pastinya kan dalam mengikuti sebuah perlombaan itu ada persiapan-persiapannya. Nah, persiapannya itu apa aja yang harus dilakukan? Kalau untuk persiapan untuk perlombaannya sih ada banyak beberapa tahapan gitu ya. Yang pertama itu pertama itu latihan fisik. Dari yang basic pertama tuh mulai dari jogging. Terus kita tuh ada beberapa main lainnya itu kayak push up, itu kan untuk kekuatan tangan karena lari juga kan kita butuh kebiasaan tangan kita supaya lagi juga kita pegang ketat kalau larinya nggak kosong aja gitu. Terus juga ada untuk melatih otot kakinya tuh juga nggak cuma jogging, ada kayak bent leg atau single leg jump, semua macam itu lah. Terus persiapan lainnya tuh selain latihan fisik juga ada pendalaman materi navigasi daratnya sendiri, karena orientering itu udah banyak contoh lah gitu, maksudnya cuma dia pelari cepat tapi memang ilmu orienteringnya kurang mendalam, jadi bisa terjadi kesalahan teknis saat nanti perlombaan gitu. Jadi latihannya tuh kurang lebih 2 jenis lah, pelatihan fisik sama pendalaman materi tentang navigasi darat itu sendiri. Nah, kalau misalnya perlombaan apa ya, persiapan mental itu pasti dibutuhkan kan. Nah, itu ini cara persiapan mental itu seperti apa? Persiapan mental apa ya, paling ya tekun latihan sih, maksudnya karena kan mental itu termasuk percaya diri kan, maksudnya karena di kalau saya tuh setiap beberapa jam sebelum perlombaan di hari itu pasti saya ngalamin kayak sakit perut, atau sebenarnya itu kan karena grogi, cuma kalau misalkan kita merasa percaya diri lah karena kita udah lumayan paham gitu pendalaman navigasinya dari latihan fisika itu, ya udah ngerasa ya udah pasti semuanya bakalan selesai gitu. Jadi ya paling buat mentalnya sendiri itu ya kalau saya didukung sama pelatihan fisik dan pendalaman materi itu sendiri. Nah, apa sih yang Fitri rasain gitu ketika Fitri ini menjadi salah satu wakil Indonesia? Banggakah, senangkah, atau semuanya campur aduk? Iya, untuk perasaan senang itu pasti ada. Karena kan kita tuh latihan kurang lebih 2-3 bulan, terus baru diumumin kan, setelah seleksi baru diumumin siapa yang terpilih untuk mewakili Indonesia gitu. Ada rasa senang, cuma lebih besar tuh sebenarnya rasa tanggung jawab sebenarnya, karena jujur sih saat itu tuh antara mau atau enggak, karena di lain sisi tuh belum siap juga kan mewakili Indonesia, takutnya ada kesalahan yang nanti terjadi di sana terus nggak mengharumkan nama Indonesia atau gimana gitu. Tapi ya ternyata memang mungkin ini udah harusnya saya berangkat gitu. Jadi ya udah tinggal kalau saat itu sih setelah diumumin ya udah jadi kayak aduh ya udah deh latihannya ikhlasin aja nih, mesti dikuatin kayak gimana Ya walaupun latihannya berat juga ya untuk Iya. bisa untuk siapin itu benar-benar. Nah, mau tanya nih, lomba itu kira-kira dari negara mana nih yang menang? Kalau untuk perlombaan kemarin Mei Ya. di Malaysia itu juara satunya itu dari tuan rumah. Tuan rumah Malaysia juara Iya, 1. Malaysia. Itu dari mana? Woman atau atau mennya? Jadi kan 2 kategori berbeda. Nah, di woman ini yang menang itu orang Malaysia, di men juga yang menang orang Malaysia. Tapi dari Indonesia itu masuk ke 5 besar di woman dan di men. Oh, 5 besar. Iya, masuk ke 5 besar. Nah, terus prestasi apa aja sih yang udah Fitri raih selama ini? Untuk perlombaan tingkat nasional itu sih ada beberapa yang udah berhasil saya raih. Pertama saya juga untuk perlombaan pertama saya itu saya hanya dapat di peringkat ketiga, juara ketiga, itu yang di
diadakan sama universitas. Jadi ada mapala dari Universitas Pancasila, dan itu pertama saya dapet peringkat ketiga. Selanjutnya beberapa kali ikut itu saya berhasil meraih juara 1 dan juara 2, itu baik di kategori speed atau jarak dekat dan jarak jauh. Nah, untuk itu untuk nasional aku ada beberapa kali ada di juara 1 dan 2. Untuk internasional atau mungkin enggak internasional banget tapi Open, Indonesia Open, itu saya pernah meraih juara 1, itu yang diadakan oleh Kemenpora. Lokasinya waktu itu di Anyer. Juara. Dan setelah itu terakhir lomba mana di Malaysia. Nah, kita balik lagi nih ke hobinya Fitri yang suka mendaki. Pastinya kan dalam proses pendakian itu tuh ada halangan dan rintangannya juga dong. Nah, suka dukanya itu apa nih pada saat proses pendakian dan juga pendakian? Suka duka, kalau lebih banyak sukanya sebenarnya, karena seperti yang tadi saya bilang, menurut saya itu tuh ajang saya melarikan diri lah dari rutinitas yang bisa kita bilang tuh membosankan ya. Itu aja gitu kan? Iya, jadi makanya saya milih naik gunung itu karena lebih banyak positifnya gitu. Maksudnya bisa cari udara segar juga kan, terus view-nya bisa refreshing otak dan pikiran benar-benar. Terus kalau buat dukanya sih apa ya, paling suka kalau misalkan kita jalan terus udah mulai capek tapi kitanya sendiri tuh udah mulai kayak ngeluh, paling jadi kayak kok mau ini gue malah ngeluh ya gitu. Paling dukanya sih dari diri sendiri aja sih, dari kadang diri sendiri yang suka ngeluh. Jadi oh ya udah, kita balik lagi nguatin diri sendiri gitu. Nah, pastinya kan kalau mendaki itu apa ya, apa sih, bawa ransel yang gede. Nah, itu apakah keberatan tuh Fitri? Capek kan pastinya, itu bakal menjadi beban buat Fitri itu? Atau menjadi beban itu menjadi buat Fitri tambah semangat? Kalau mikirnya sih kalau misalnya buat naik gunung itu kan memang safety-nya itu kita bawa beberapa barang yang memang harus ada di ransel kita gitu. Dan memang kalau menurut saya, dan memang sudah sewajarnya orang yang mau dapat kesenangan di atas gunung ya dia harus melewati prosesnya gitu. Dan ya itu dia prosesnya, harus bawa tas besar atau barang-barang semacamnya. Kalau buat jadi beban sih saya nggak merasa itu jadi beban ya, karena udah biasa kali. Dan ya apa ya, capek tapi kita nggak naik gunung pun capek gitu misalkan. Jadi nggak, itu pasti kayak cukup. Nah, dalam ransel itu yang Fitri bawa itu apa aja gitu? Persiapan apa ya, alat-alatnya untuk misalnya nanti udah sampai di pos ya kan, itu pasti kan bawa-bawaan. Nah, itu bawa-bawa apa sih? Untuk proses pendakian paling kalau di ransel sendiri itu yang pasti harus ada ya, yang pasti harus buat safety sendiri itu pasti kita harus punya makanan. Meskipun kita naiknya berkelompok, tapi kita juga harus mengantisipasi di saat nanti terjadi kesalahan, entah kita nyasar atau gimana. Jadi di dalam ransel kita tuh ya harus ada buat survive sendiri. Jadi kayak kita harus punya makanan, kita juga harus punya penerangan sendiri, kayak apa ya, korek api atau apa, itu kita juga tetap harus punya, sama pisau. Paling kalau untuk yang safety sendirinya itu ya kayak gitu. Ntar untuk barang-barang yang lainnya kan itu nanti bakalan dibagi sama kelompok gitu. Jadi Jaki juga nggak sendiri ya sama teman yang lain gitu. Oke. Nah, harapannya apa aja nih untuk para generasi muda? Harapannya untuk sesama pendaki kali ya. Mungkin karena kita sama-sama punya tujuan, menurut saya yang sama, mendaki, karena pasti mereka juga lelah sama lah gitu, misalnya dengan kegiatan rutin sehari-hari. Jadi kan maunya ke gunung itu santai-santai, melihat yang bagus-bagus, yang indah-indah. Nah, paling harapannya ya diminimalisir banget buang sampah sembarangan, karena sejak beberapa tahun belakangan ini
coba kita sama-sama buang sampahnya itu ya dibawa turun lagi ke bawah gitu. Karena kalau misalkan ini berlarut terjadi, ya gunung itu bakalan nggak indah lagi gitu buat didaki. Terus sama paling buat generasi muda kali ya, buat yang selanjutnya, kalau ya itu tadi pendakian gunung atau hobi mendaki gunung itu nggak cuma bisa buat jadi senang-senang, tapi bisa dipelajari ilmunya. Kayak yang tadi saya bisa ikut kegiatan orienteering, lomba orienteering, dan itu hasilnya positif banget gitu buat kehidupan dia, kayak gitu sih paling. Nah teman-teman, itu tadi hasil bincang-bincang saya dengan Nur Fitri Aprilia yang menggeluti olahraga di bidang kepencita alaman. Saya G. Mega Pratiwi dan kru yang bertugas